pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang istimewa juga, saudara. Pelukis agung melukis Anda perfect. Katakan pelukis agung, yaitu Tuhan Yesus, melukis saya perfect, sempurna. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Apa maknanya saya dan saudara dilukis di telapak tangan Tuhan? Barangkali saudara belum pernah membaca ayat ini. Itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk sekarang boleh membaca ayat yang penting ini yang terdapat dalam Yesaya 49 ayat yang ke-16. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Sekali lagi, belum semua. 1, 2. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Para kekasih, mungkin kita agak sulit mengerti akan ayat ini, tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan memberikan sesuatu nuansa, satu sfer, satu atmosfer yang baru yang kita seringkali tidak mengerti. Saudara, ini satu kata-kata yang dalam sekali maknanya. Lihat, aku telah melukis engkau, ya. Aku telah melukiskan engkau. Di mana saudara? Di telapak tangan Tuhan. Saudara, bagaimana orang segini banyak sedunia dari sejak zaman Adam dan Eva, mereka yang taat dan tuhu kepada Tuhan, sampai pada kita dan sampai nanti pada akhir zaman, kiamat, itu dilukis di tangan Tuhan. Menurut saudara, masuk akal apa tidak? Masuk akal apa tidak? Masuk akal. Ya, saudara. Kenapa tidak masuk akal? Ya, saudara. Karena apa? Karena kalau kita melihat sekarang teknologi, saudara, chip dan super chip yang sangat kecil bisa menyimpan berapa terabyte memori, saudara, gambar, tulisan, berapa miliar huruf-huruf bersama dengan gambar-gambar ada pada satu chip yang kecil saja. Saudara, apalagi tangan Tuhan Sang Pencipta. Katakan, Tuhan Sang Pencipta, langit dan bumi, pencipta hidup saya. Saya percaya akan firman ini, bahwa telapak tangan Tuhan bisa melukis wajah saya dan memberikan nasib yang baik. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, kenapa kita perlu dilukis? Ya saudara, memang dalam bahasa Indonesia ini adalah terjemahan yang tepat sekali. Banyak terjemahan dalam bahasa Inggris yang keliru, ya saudara, ataupun yang tidak semirip aslinya. Banyak yang menuliskan sebagai I have graven, aku telah memahat. Ya saudara, boleh juga I have inscribed, aku telah menorehkan. Saudara, tetapi kata melukis ini menunjukkan pada satu seni, satu keindahan. Saudara, tidak mungkin saudara datang kepada pelukis dan saudara minta tolong saya dilukis lebih jelek dari aslinya. Saudara-saudara ingin supaya wajah saudara dilukis di atas kanvas dengan lebih baik, lebih indah. Saudara, itu pasti. Dan sang pelukis akan mengusahakan dengan keahlian dan pengalamannya menggoreskan tiap goresan bersama dengan warna yang cocok dengan Anda, bahkan dilebihkan supaya kelihatan lebih indah, lebih cantik, lebih cakep dari aslinya. Amin. Sebab kalau dia melukis lebih jelek, ya kecuali gambar komik karikatur itu lain soal. Tetapi kalau sampai saudara sudah pesan, saudara minta memanggil pelukis untuk melukis saudara, hasilnya elek, apa? Elek, jelek, saudara. Maka saudara bilang, saya tidak mau bayar. Ya. Kamu harus ulangi lagi supaya saya kelihatan lebih bagus. Ya, saudara. Nah, tugas seorang pelukis adalah melukis sebagus mungkin. Supaya orang melihat, orang yang dilukis ini hebat,
Ya, fantastik, saudara. Sebab hasil lukisan dan hasil fotografi itu beda. Ya, saudara. Walaupun fotografi itu persis plek dengan saudara, tetapi lukisan pasti mempunyai nuansa seni yang istimewa. Para kekasih, inilah kata pelukis. Ya, saudara. Kenapa di atas telapak? Saudara. Sebab dari sejak zaman dahulu kala pun, manusia itu percaya pada garis-garis telapak tangan. Saudara, coba saudara lihat telapak tangan saudara. Ya, ada garisnya apa tidak? Ada, ya. Nah, sekarang ikuti saya. Sebagai anak Tuhan, ini loh saudara, ini ya. Ini seperti kanvas lukisan saudara. Sekarang ini jari saudara. Sebagai anak Tuhan, saya mempunyai sungai kehidupan. Ayo diikuti alurnya, ya. Pilih alurnya mana. Air kehidupan. Juga saya memiliki alur yang lain, sumber kehidupan. Sumber berkat. Juga saya memiliki, ya, saudara, pada alur yang lain, masa depan yang gemilang. Hari tua yang luar biasa. Juga saya memiliki nasib sebaik-baiknya yang Tuhan rencanakan bagi saya. Ada di telapak tangan saya. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Jadi para kekasih, kenapa sang pelukis melukis kita, Anda dan saya, di telapak tangannya? Karena dari sejak zaman dahulu begitu kuno, begitu primitif. Saudara, orang itu percaya pada nasib di tangan. Itu sebab Tuhan berkata, kamu jangan lihat tanganmu. Kamu jangan lihat nasibmu ada pada tanganmu. Nasibmu ada pada tanganku. Your destiny just on my palms. Ada pada telapak tanganku. Bukan pada telapak tanganmu. Katakan, nasib saya bukan pada telapak tangan saya, tapi pada telapak tangan Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dan saya yakin kalau saya dan saudara itu dilukis oleh Tuhan, maka lukisannya sempurna. Amin. Sempurna. Terus kalau Anda dan saya sekarang tidak di dalam kesempurnaan, kita tidak ada, bahkan bagus pun tidak, saudara, lumayan pun tidak, mirip pun tidak, maka saudara dan saya dengan pelajaran ini, kita harus mohon kepadanya, Tuhan beri kepada hamba hasil lukisan di telapak tanganmu yang seindah, sehebat mungkin yang kau akan bikin dalam hidupku. Maka dia akan menjawab, anakku, aku akan membuat lukisan di telapak tanganku. Perfect. Katakan perfect. Sempurna. Amin. Sebab saudara dan saya, kita tidak rugi, bahkan kita beruntung besar. Kita mempunyai juru selamat. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Karena dia melukis tidak pada tangan saudara, tangan orang berdosa, tetapi pada tangan, telapak tangannya saudara. Bukankah ini dahsyat, ini luar biasa? Kalau saya dan saudara dalam keadaan yang merasa terpuruk, kita gagal, kita tidak berhasil, kita kecewa dan kita tidak ada semangat hidup lagi, maka kita harus mendengarkan firman ini. Dan kita harus yakini bahwa aku mempunyai lukisan dari Tuhan. Lukisan wajahku ada di telapak tangan Tuhan. Dan aku percaya aku akan hidup penuh dengan berkemenangan, penuh dengan kemuliaan. Aku akan hidup penuh dengan kejayaan. Dan tidak ada yang mustahil bagiku. Amin. Haleluya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Saudara. Jadi kalau saya tadi minta saudara memperagakan, ini bukan berarti saya dan saudara kita melukis di telapak tangan kita. Tapi saudara, seperti orang di luar percaya ada alur-alur. Mereka mengatakan ahli nujum, ya, para guru-guru mistik
ataupun black magic, saudara, paranormal mengatakan, waduh ini alurnya salah. Makanya hidup ibu ini menderita. Wah ini alurnya tidak benar ini. Garis tangannya jelek sekali. Ini harus dirubah. Ya bagaimana Mbah supaya bisa berubah? Ya kamu harus beli sapi satu, kasih sama aku. Ya. Tapi yang bukan ada penyakit PMK ya. Saudara, orang berusaha seperti apapun, mau berkorban supaya nasibnya alias garis tangannya bisa dirubah alurnya. Saudara, saya beritahu kepada saudara bahwa itu tidak akan mengubah nasib orang yang jelek yang ada di luar Kristus. Saudara, di Hong Kong sudah lama sih ada beberapa ahli nujum dan tukang guamia yang mau mengubah alur telapak tangan. Saudara, dan itu berbahaya, ternyata banyak orang yang nasibnya semakin jelek, saudara, abses tangannya dan dipotong, saudara. Nah, tidak bisa, ini dari sejak lahir ada. Saudara, itu sebab kita tidak bisa mengubah alur telapak tangan kita. Saudara, tetapi semua katakan, hanya Tuhan Yesus yang bisa mengubah nasib jelek saya. Bahkan dia melukis wajah saya di telapak tangannya. Amin. Haleluya. Jadi dari anak-anak muda sampai anak-anak tua, jangan ada seorang pun yang kecil hati. Kalau saudara percaya bahwa dia mampu sesuai dengan perjanjian dalam Yesaya 49:16, maka saudara harus dengarkan baik-baik. Aku akan dirubah, aku akan berubah, aku akan punya nasib yang luar biasa. Karena kuasa daripada Roh Kudus dan firman mengerjakan hidupku. Amin. Para kekasih, beri kemuliaan yang baik bagi dia. Saudara, dalam terjemahan Emphasized Bible disebutkan, lo, in the palms of my hands have I portrayed thee. Ini bahasa Inggris agak kuno. Lo, lihat. On the palms of my hands, pada telapak tanganku, ya, have I portrayed thee. Sudah aku lukiskan. Ya, kata portrait ini kemudian dalam bahasa Belanda, kemudian bahasa Indonesia menjadi bahwa aku dipotret. Nah, ya ini dari portrait ini, ya saudara. Have I portrayed thee? Sudah aku lukiskan, sudah aku gambarkan di telapak telapak tanganku. Wow, ya saudara. Jadi apa maksudnya? Tuhan mempunyai sepasang telapak tangan, Tuhan Yesus, yang berlubang paku. Artinya nasib saudara, nasib saya dibeli dengan tunai. Nasib yang jelek dibuang, ditebuslah kita dan diberi nasib yang baik oleh Tuhan Yesus. Karena dia berkorban buat kita. Karena dia telah terpaku di kayu salib. Telapak tangannya beda dengan yang di perjanjian lama yang dituliskan oleh Yesaya. Anda dan saya hidup pada perjanjian baru. Kita ada pada telapak tangan yang berlubang. Telapak tangan yang telah memakukan juru selamat kita di kayu salib. Saudara, itulah yang tidak dipercayai oleh Thomas. Ketika Yesus sudah bangkit dan untuk pertama kalinya Yesus menyatakan dirinya bahwa dia hidup kepada para murid di sebuah ruangan yang terkunci rapat pintu dan jendelanya. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Semua ketakutan. Kenapa mereka mengunci jendela dan pintu? Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Kalau mereka digerebek di dalam persekutuan doa mereka. Itu sebab mereka kunci rapat. Tidak ada yang terbuka. Tetapi Yesus tiba-tiba muncul, turun dari atas dan ada di antara mereka. Dan mereka semua keheranan dan ketakutan. Saudara. Dan Yesus berkata, inilah aku. Aku sudah bangkit. Apakah kalian tidak percaya? Mereka masih ragu-ragu. Adakah makanan di sini?
Oh, mereka mengambil, mereka mencari, ada Tuhan, ikan goreng. Nah, saya khawatir setelah ini yang jual ikan goreng amblas habis semua. Diborong sama saudara. Ikan goreng, bawa sini. Tak makan. Dimakan sama Tuhan. Baru mereka berkata, ya Tuhan, memang engkau bangkit dari kematian. Kami kira cuma rohnya saja. Tidak, ini aku bangkit dari kematian. Aku sudah makan di depan kalian. Itu pertama kali. Tapi pada peristiwa pertama ini Thomas tidak ada. Jadi para murid memberitahu melalui WhatsApp kepada Thomas. Mas Thomas, kemarin kita ketemu Tuhan Yesus. Ya, Thomas menjawab, celing. Aku ora percaya. Aku tidak percaya. Benar. Kami telah melihat Yesus dan Yesus makan ikan goreng sisa makanan kami. Apa jawabnya? Celing. Aku ora percaya. Kalau aku tidak mencocokkan jariku pada telapak tangannya dan aku tidak memasukkan tanganku pada lambungnya yang ditusuk oleh kapten tentara itu, aku tidak percaya. Saudara yang kekasih, karena Thomas tidak percaya, Yesus membuat jadwal ulang. Nah, pada jadwal kemudiannya ada persekutuan lagi di tempat yang sama, pintu dan jendela tertutup semua, Thomas ada. Tiba-tiba, Yesus ada. Dan Yesus berkata, sejahteraku kutinggalkan kepadamu. Bukan seperti dunia yang memberikan sejahtera, aku berikan kepada kamu. Mas Thomas, kemari mas, cocokkan tanganmu pada telapak tanganku. Dan percayalah bahwa aku Yesus yang sudah bangkit. Saudara yang kekasih, kenapa ada di telapak tangan? Karena Tuhan membayar semua nasib baik kita dengan tangannya yang berlubang paku, di mana dia tergantung di sana. Saudara, luar biasa sekali. Saudara, jadi apa yang kita lihat pada lukisan ini, ada dua lubang paku. Itu Tuhan yang Maha Kuasa tidak menciptakan tertutup bagus, tidak. Dibiarin berlubang. Tembus, orang bisa lihat sebelah sananya. Dan saudara mesti tahu, dia tidak mau meninggalkan tanda-tanda pengorbanannya. Saudara bisa lupa sebagai manusia. Sebagai manusia kita bisa undur dan jauh dan tidak setia dan tidak mengasihi Tuhan. Tetapi dia tidak meninggalkan tanda cintanya dengan tangannya yang tetap berlubang paku. Supaya apa? Supaya saya dan Anda selalu teringat, selalu memorize, selalu nostalgia dengan pengorbanannya di kayu salib. Supaya ketika saya dan saudara undur dari dia, saya dan saudara dalam keadaan yang jauh dari Tuhan, dan kita sudah berencana hal-hal yang tidak berkenan kepadanya, kita diingatkan kembali. Wajahmu ada di telapak tanganku yang berlubang paku. Aku telah melukiskan kamu di telapak tanganku. Saudara pasti tidak jadi undur. Saudara pasti tidak akan meragukan cintanya yang dahsyat dalam hidup saudara. Itu sebab para kekasih, pagi hari ini, ketika sebentar kita akan makan perjamuan kudus, saya sangat berharap kita harus yakin kita bukan hanya mempunyai tangan Tuhan yang berlubang paku saja untuk seumur hidup kita sampai masuk ke sorga. Tetapi, katakan tetapi, pada tangan itulah wajah saya dilukiskan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Terjemahannya, lihatlah, pada telapak tanganku sudah kulukiskan wajah engkau. Hebat sekali. Ya saudara, I have portrayed thee. Aku sudah melukis, menggambar kamu. Sekali lagi, telapak tangan Tuhan berisi memori. Ya, begitu banyak, saudara. Satu wajah itu berapa gigabyte, saudara.
Orang sedunia dari sejak zaman Adam dan Eva. Dan mereka yang diselamatkan oleh Tuhan dalam perjanjian lama. Kemudian dalam perjanjian baru sampai nanti akhir zaman kiamat. Saudara, berapa banyak orang yang percaya dan menyerahkan hidup kepada Yesus. Semuanya dilukis di tangan Tuhan. Bukankah dahsyat? Saudara. Sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk kita besar hati. Katakan, saya harus besar hati. Saya tidak boleh terpuruk. Saya tidak boleh patah semangat. Saya tidak boleh undur dari Tuhan. Karena wajah saya ada di telapak tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab berikut ini saya akan sampaikan filosofi pelukis agung. Saudara, saya sudah sebutkan sebagai tema kita, judul dari khotbah saya, pelukis agung. Yaitu Yesus Kristus. Katakan, pelukis agung saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, apa filosofi seorang pelukis agung? Saudara, satu, paham apa dan siapa yang mau dia gambar di telapak tangan. Dia paham. Oh, ini orang yang pernah jatuh dalam dosa, sangat keji. Tetapi ketika dia bertobat, dia makan dan minum daging dan darahku. Dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku akan menjadikan dia baru. Orang ini adalah orang yang aku ciptakan ulang baru. Aku akan lukiskan dia. Saudara. Jadi dia tahu apa dan siapa yang bakal dia lukis. Gimana riwayatnya? Riwayat Anda dan riwayat saya mungkin tidak bagus. Dan mungkin sangat tidak bagus. Ketika dia mau melukis wajah saudara, maka dia melupakan semua kesalahan saudara. Jangan lupa, ada bekas cintanya. Apa itu? Lubang paku. Ada bekas cintanya. Apa itu? Lubang paku. Jadi apa yang saudara khawatirkan? Kalau saudara dan saya mengatakan, wah, saya tidak sempurna hidupnya, saya hidup tidak suci, apakah Tuhan mau menerima saya? Tuhan Yesus mengatakan, siapapun yang datang kepadaku, aku tidak akan menolaknya. Aku akan menerimanya. Siapapun. Berapa kali saya katakan, jangan menganggap orang yang sudah berdosa itu tidak layak masuk gereja. Justru saudara harus bawa, hantar dia untuk mendengar firman. Supaya dia tahu akan kasih dan kemurahan Allah. Supaya dia boleh makan perjamuan kudus. Supaya dia boleh diurapi dahinya. Menjadi manusia yang baru. Jadi kalau saudara menolak orang masuk ke gereja karena dia orang tidak bagus. Dia orang yang murtad, orang yang mursal, tidak karu-karuan. Orang yang brutal dan kejam. Saudara berdosa. Saudara justru bawa mereka datang ke tempat ini. So, mereka boleh diubah oleh Tuhan. Saudara, Tuhan ingin supaya kita tahu bahwa pengorbanannya itu total dan finish. Tidak ada lagi komanya. Sudah titik. Aku berkorban menebus kamu, mengampuni dosamu. Aku melukis kamu di telapak tanganku dua-dua ini. Dan kamu akan masuk ke sorga bersama dengan aku. Saudara. Dan Tuhan tidak mau kalau saya dan saudara menghambat orang datang kepada Tuhan. Tidak boleh. Justru kita harus membawa orang datang kepada Tuhan. Yang mau katakan amin. Jadi pertama-tama filosofi pelukis agung kita adalah dia paham apa dan siapa kita. Dia sangat paham. Mungkin saudara khawatir bahwa Tuhan tidak mau mengetahui hidup saudara. Tanpa saudara kehendaki, dia tahu semuanya. Katakan, Tuhan tahu semuanya. Dari kehidupan saya. Sejak saya lahir di dunia. Sampai saya mati. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kalau saat ini saudara merasa kecewa. Saudara merasa terdesak
saudara merasa kepepet, saudara merasa bernasib jelek. Kalau saat ini saudara merasa bahwa semuanya lepas dari hidup saudara, tiada harapan, maka saudara perlu memohon kepadanya supaya dia melukiskan wajah saudara di telapak tangannya. Maka saya yakin, katakan, maka saya yakin, pagi hari ini kuasa dari Tuhan Yesus akan menjadikan hidup saya indah luar biasa. Amin. Haleluya. Filosofi yang kedua, targetnya harus jadi lebih indah dari aslinya. Ya, saudara. Kalau saudara fotografi, saudara memotret, cekrek gitu, hasilnya mesti sama dengan saudara. Paling saudara bisa menambahkan filter saja. Ya, saudara. Paling saudara menambahkan animasi saja. Tetapi kalau seorang pelukis yang ulung, yang sudah tua dan pengalaman, dia bisa melukis bahkan lebih indah. Itu yang fotografi tidak bisa lakukan. Saudara. Sudah pasti ada application yang membuat wajah saya yang jelek menjadi lumayan. Ada. Tetapi itu bukan sesuatu keaslian. Tetapi kalau Tuhan yang merekayasa, mendesain, menggambar saya, itu yang bakal terjadi pada saya. Amin. Katakan, bila Tuhan yang menggambar saya sebegitu indah di telapak tangannya, maka itu yang bakal terjadi pada saya. Hidup yang indah, hidup yang luar biasa. Amin. Haleluya. Jadi target Tuhan di dalam pelajaran ini adalah, katakan, adalah saya harus lebih baik. Saya harus tampil indah dan mulia di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Yang setuju, beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya.